Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang karena anugerah dan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah wa qudwah kita, teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perbankan syariah atau mahasiswa FEBI Fakultas Ekonomi IAIN Surakarta yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang keempat, melanjutkan daripada pertemuan yang telah lalu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mulai lebih spesifik ya tentang manajemen resiko dalam tataran aplikatif, yang mana pada kesempatan yang keempat ya ini akan kita bahas tentang manajemen resiko strategis baik di bank syariah maupun industri keuangan non-bank yang syariah ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin review sebentar. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana alur proses manajemen resiko yang meliputi menentukan konteks ya, kemudian bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi resiko, kemudian setelah dianalisis, setelah diidentifikasi, kemudian dianalisis, kemudian dievaluasi ya, kemudian pelakuan resiko hingga kemudian ke monitor dan review. Maka secara rinci di sini saya urai ya menjadi kerangka kerja manajemen resiko ya. Jadi secara sederhana ketika kita buat skema, maka di hadapan teman-teman ini adalah bentuk ya kerangka kerja manajemen resiko yang standar yang seringkali diaplikasikan pada semua entitas ya, baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan yang lainnya gitu ya. Tentu ya langkah yang pertama adalah plan ya atau merencanakan. Di sini meliputi tentang desain ya, risk management framework ya, membuat kerangka dulu, kemudian sebelum membuat perencanaan juga harus memahami perusahaan dan konteksnya. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, alur pertama ya, kemudian bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan manajemen resiko, yang karakteristik manajemen resiko yang ada di sebuah perusahaan ya. Kemudian setelah ada kebijakan, kemudian bagaimana mengintegrasikan ke dalam proses organisasi ya. Selain itu pula juga harus didukung dengan akuntabilitas ya, transparansi dan lain sebagainya ya. Kemudian harus diperkuat dengan sumber daya ya. Sumber daya ini lebih tepatnya adalah sumber daya manusia ya. Yang paling urgent dalam hal ini adalah dalam pengaplikasian manajemen risiko. Kemudian bagaimana membangun komunikasi internal dan eksternal. Kemudian menyusun pula yang terakhir adalah yang masuk dalam cakupan plan adalah menyusun mekanisme pelaporan begitu. Kemudian setelah merencanakan tentu adalah do ya, bagaimana melakukan. Kemudian di sini tentu saja mengimplementasikan apa kerangka kerja daripada manajemen resiko itu sendiri ya. Ini juga termasuk di dalamnya mengaplikasikan kerangka kerja maupun prosesnya itu sendiri. Kemudian dilakukan cek, dalam hal ini adalah monitoring dan review kerangka kerja manajemen resiko. Dan terakhir ya, artinya apa? Melakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinu atas kerangka kerja yang sudah dibangun ya. Ini dan siklus ini atau skema ini seiring berjalannya waktu akan terus ya mengalami dinamika atau perkembangan ya, yang tentu akan semakin baik apabila dilakukan proses ini dengan betul-betul ya, terutama perusahaan akan mampu bersaing dan berkompetisi dengan hadirnya perusahaan-perusahaan yang baru gitu. Baik teman-teman perbankan syariah, mahasiswa perbankan syariah yang saya banggakan, pada seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah mereview daripada kesempatan yang lalu. Maka hari ini kita akan membahas ya lebih spesifik tentang bagaimana sih aplikasi ya resiko strategis yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain ya. Kalau teman-teman masih ingat, apa sih sebenarnya definisi resiko strategis ya? Maka saya ulang, resiko strategis adalah resiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanakan suatu keputusan yang strategis ya.
atau bisa jadi karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis ya. Ini tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 1323/PBI tahun 2011 dan ini regulasi ini masih relevan dan berlaku hingga sekarang ya. Secara umum penyebabnya adalah adanya strategi yang tidak sejalan dengan visi dan misi bank. Nah, ini menjadi satu PR ya yang biasanya menyebabkan ya, penyebab awal daripada terjadinya resiko strategis ya. Kemudian terjadinya analisis lingkungan strategis yang terkesan setengah-setengah ya, parsial ya, tidak dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif ya. Kemudian adanya ketidaksesuaian dengan rencana strategis dengan antar level ya, baik top, middle maupun yang bawah gitu, low ya. Oke, berikutnya untuk lebih mudah memahami bagaimana taksonomi ya dalam resiko strategis, maka saya buatkan skema atau tabel sederhana. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana potensi-potensi yang muncul dari resiko strategis ya. Yang pertama tentu adanya perubahan peta persaingan bisnis ya. Di sini setiap perusahaan, lembaga apapun ya, baik perbankan, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur dan lain sebagainya, pasti memiliki masalah resiko strategis ya. Tak terkecuali perbankan dan IKNB gitu. Nah, yang pertama adalah terjadinya perubahan persaingan bisnis. Contohnya apa? Kasusnya ini adalah munculnya pesaing-pesaing baru ya. Ketika sebuah perusahaan kemudian memiliki yang awalnya menjadi satu-satunya kemudian muncul pesaing baru, maka ia bisa menjadi seperti mata pisau. Satu sisi bisa menjadi penyemangat ya agar perusahaan memiliki kompetitor yang artinya bisa membuat perusahaan lebih berinovasi ya, agar bisa lebih baik, atau sebaliknya apabila sebuah perusahaan tidak bisa melihat kompetitor sebagai suatu alasan untuk berkembang, maka yang terjadi akan digerus oleh pesaing-pesaing baru yang lebih inovatif. Nah, ini tentu menjadi tantangan ya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki pesaing. Saya akan ambil contoh di luar perbankan ya, karena yang lebih aktual begitu. Betapa tidak kalau teman-teman masih ingat ya, ada raksasa transportasi beberapa tahun yang silam ya, mungkin belum ada 10 tahun, katakanlah Bluebird gitu ya. Satu armada perusahaan besar ya, memiliki banyak armada ya, bahkan kantor, servis, bengkel, semua hal yang mendukung dalam perusahaan transportasi itu ada semua ya. Tetapi kemudian hadir satu perusahaan ya, bukan perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama, cuma ini adalah startup ya, katakanlah ada Gojek, Grab dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Perusahaan yang besar dan raksasa ini kalah dengan hadirnya perusahaan baru yang bahkan tidak memiliki armada, tidak memiliki pelayanan selengkap, sekomprehensif Bluebird, tapi mampu mengalahkan bisnis raksasa armada transportasi. Nah, inilah yang dimaksud inovasi perusahaan-perusahaan yang baru. Kadangkala hadirnya tidak disangka-sangka. Nah, ini menjadi satu strategi yang harus ditentukan oleh sebuah perusahaan ya. Kemudian yang berikutnya, perubahan peta persaingan bisnis ini juga bisa muncul dari munculnya produk-produk substitusi baru, produk-produk pengganti yang baru ya. Mungkin ambil contoh paling mudah apa dia? Mungkin dulu ketika masih zaman ya, katakanlah saya mungkin terlalu jauh mengambil contoh itu ya. Dalam hal memasak misalkan dulu masih menggunakan minyak kemudian beralih ke LPG. Nah, bagaimana kemudian bisnis minyak jadi jatuh dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanti bisa membuat contoh-contoh yang lebih aktual, lebih baru nih ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terjadinya atau kurang tepatnya perumusan sebuah strategi pada sebuah perusahaan ya. Tadi saya katakan di awal, strategi yang diterapkan tidak sejalan dengan visi misi dan misi bank. Ini juga menjadi penyebab ya suatu organisasi beresiko memunculkan resiko strategis. Kemudian analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif ya, tidak mengenal perusahaannya dengan baik ya, hanya sepotong-sepotong, setengah-setengah. Nah, ini juga menimbulkan ya, karena ada potensi misinformasi terhadap perusahaan itu juga relatif tinggi. Kemudian
ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis, baik yang di top manajemen, middle management, low management tidak sesuai atau tidak kompak. Ini juga tentu menjadi penyebab sebuah organisasi tidak akan berkembang dalam fase yang lebih jauh, terjadinya resiko strategis. Kemudian ada masalah juga yang menjadi penyebab resiko strategis adalah tuntutan berinovasi, yang biasanya memang ini bisa terjadi karena kurangnya penelitian dan pengembangan, atau bahasa kerennya itu research and development-nya ini kurang ya. Ini juga bisa menyebabkan satu perusahaan ini stagnan, bahkan digerus ya. Karena kita tahu ya, perubahan itu seringkali sangat cepat, dinamis sekali ya, apapun itu ya. Bahkan kita tahu dulu ya, sebut saja sebuah raksasa ya, perusahaan telekomunikasi ternama, siapa yang tidak tahu mereknya ya, Nokia ya. Karena kurangnya penelitian, pengembangan, dan mungkin kurangnya inovasi, maka yang terjadi apa? Mudah sekali digantikan oleh produk-produk yang lebih inovatif, lebih menarik, dan lebih canggih, mungkin bayangin seperti itu. Nah, itu contoh ya. Kemudian kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Saya ambil contoh yang sama. Ketika Nokia tidak mau menerima perkembangan Android, ya mungkin sangat optimis dengan Symbian-nya, maka yang terjadi apa? Ya tadi, budaya dan gaya masyarakat yang berubah tentu akan menjadi ancaman bagi perusahaan yang hanya mengandalkan satu produk atau satu produk-produk yang lama dan tidak berkembang begitu. Kemudian tentu ketika tidak ada perbaikan proses bisnis, ini juga menjadi masalah dalam tuntutan berinovasi. Kemudian yang keempat, yang termasuk dalam ruang lingkup resiko strategis adalah perubahan lingkungan makro ya. Di sini bagaimana ketika terjadi perubahan atau dinamika indikator ekonomi makro ya, regulasi ya, kebijakan otoritas yang berubah ya. Tadi saya katakan dalam tempo waktu 5 tahun saja regulasi industri keuangan non-bank berubah dengan sangat signifikan. 2015 dikeluarkan, 2020 dimunculkan regulasi yang baru yang benar-benar merubah regulasi yang awal. Nah, ini tentu kan menjadi tantangan sebuah perusahaan untuk beradaptasi ya dengan regulasi-regulasi yang baru. Kemudian perusahaan juga dituntut untuk melakukan kerjasama regional. Kalau dalam perbankan mungkin bekerja sama dengan bank-bank yang sejenis atau yang saling mendukung begitu ya. Karena memang di era sekarang ya, globalisasi ya, era MEA, APEC, dan AFTA dan lain sebagainya ini memungkinkan untuk bekerja sama lintas negara begitu ya. Kemudian yang kelima adalah perubahan perilaku stakeholder ya. Ini tentu sebuah perusahaan ya, dalam hal ini perbankan, ini juga harus melihat bagaimana perubahan perilaku nasabah ya. Ketika sebuah perbankan melihat bahwa potensi nasabahnya adalah generasi milenial, maka juga harus mengamati bagaimana gaya hidup seorang milenial ya, praktis ya, tidak ingin repot-repot, maka sebuah perbankan juga harus menyesuaikan ya, berkembang dengan menyesuaikan karakteristik nasabah yang baru ya. Kemudian perubahan perilaku pemasok dan lain sebagainya ya. Kemudian perubahan perilaku pemegang saham ya. Kemudian juga bisa mungkin perubahan perilaku karyawan, ini juga menjadi sebab terjadinya resiko-resiko strategis. Nah, tentu harapannya dengan membuat taksonomi resiko strategis seperti ini, sebuah perusahaan dapat menganalisa ya, apa saja yang menjadi masalah ya, atau potensi masalah dalam resiko strategis, untuk kemudian memberikan prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin ini contoh sederhana dalam manajemen resiko strategis ya. Silakan teman-teman nanti saya himbau untuk sering-sering membaca beberapa buku atau regulasi dan lain sebagainya untuk memperkaya khasanah keilmuan teman-teman. Cukup sekian materi tentang resiko strategis pada kesempatan hari ini. Dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.